Assalamualaikum teman-teman, masih dari konten ngapain aja. Tapi kontennya hari ini bener-bener berbeda. Kita libur dulu dari dunia dapur, Mang Ucup libur, terus bongkar-bongkar lemari lama, bongkar-bongkar dus lama, nemu sesuatu yang baru teman-teman. Bukan sesuatu yang baru ya, ini nemu sesuatu yang usang teman-teman. Masih ingat dengan ponsel Nokia di zaman keemasannya nggak nih? Nokia E72 yang dulu sempat heboh banget. Dulu sempat jadi apa ya, flagship kalau nggak salah di tahunnya. Mau Ucup nemu ini lucu banget nih, masih tersimpan rapi, barangnya juga masih ada teman-teman, kita masih bisa pakai, masih kita simpen, masih aktif, baterainya juga masih oke. Kita lihat ada apa lagi di lemari yang Mang Ucup bongkar, kita simpen dulu di sini. Nah, situ aja lah. Terus Mang Ucup mau nemu ini teman-teman, nemu salah satu buku yang bener-bener jadi bestseller banget dari pengarang Sapardi Djoko Damono. Judulnya Hujan Bulan Juni teman-teman. Teman-teman yang udah sering familiar dengan sajak-sajak dan puisinya pasti udah paham ya. Bukunya udah bukan berjamur, ini lembab teman-teman. Jakarta emang lembab, kita nggak punya tempat penyimpanan yang oke. Jadi ya udahlah, dibiarkan kena kelembabannya gitu aja nih. Sajak-sajaknya teman-teman pasti tahu lah, udah terkenal banget dengan sajak-sajak dan puisi-puisi dari beliau. Dulu Mang Ucup memang buku banget teman-teman. Kalau libur itu carinya ke Gramedia, entah itu yang di Bandung ataupun yang di Pejaten Village. Hujan Bulan Juni. Ini kalau orang-orang teman-teman yang di Mampang mau pinjem sok mangga, boleh. Kalau dipinjem boleh juga. Terus Mang Ucup juga nemu apa lagi ya? Di lemari nemu, oh ini teman-teman, ini adalah salah satu buku pertamanya Mang Ucup nih. Waktu itu zaman kuliah ada salah satu portal, bukan portal, dulu nggak ada yang nyebutnya portal. Dulu itu di salah satu harian, kalau nggak salah Pikiran Rakyat, Mang Ucup baca ada yang ngulas tentang Supernova karyanya Di Lestari teman-teman. Ini buku pertamanya nih kalau nggak salah. Yang judulnya apa ya? Bukan judulnya ini. Temanya Ksatria Putri dan Bintang Jatuh. Ini juga udah dijadiin film teman-teman kalau nggak salah. Waktu itu ini heboh banget dari penulis yang waktu itu bener-bener di luar ekspektasi banget dengan gaya bahasanya yang beda banget dengan penulis-penulis lainnya. Waktu itu dia nulisnya idealis banget dengan berbagai macam pemikiran liarnya. Waktu itu di zamannya belum sampai kalau nggak salah teman-teman sih. Belum sampai kita waktu itu ya. Masih pusing, masih idealis banget tuh. Kayak ginian. Ini adalah buku pertama yang bikin Mang Ucup jatuh cinta dengan karya-karyanya Di teman-teman. Karena dia pakai bahasanya yang beda banget dengan penulis-penulis lain. Dia menulisnya dengan bahasa-bahasa yang menurut Mang Ucup indah pada waktu itu. Dan sampai sekarang juga tetap produktif mbaknya. Ini adalah buku pertama yang bikin Mang Ucup suka sama karangannya Di. Dulu waktu itu harganya segini teman-teman nih. Mang Ucup spill. Di tahun itu ini harganya 35.000, bayangin tuh. Ini udah jadiin film. Kalau teman-teman mau lihat filmnya langsung aja ke carilah pokoknya. Terus Mang Ucup juga jatuh cinta lagi dengan karyanya Di. Berikutnya ada apa ya? Mang Ucup lupa teman-teman, kan terlalu banyak. Ada Petir. Ini itu kayak buku yang berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 seri yang berhubungan ternyata teman-teman. Kalau misalnya teman-teman baca harus nyambung, harus berurutan teman-teman. Salah satu karya terbaik juga. Terus karya berikutnya itu Partikel nih. Di Partikel itu dia lagi bahas tentang salah satu ilmuwan yang pokoknya Mang Ucup nggak akan spill. Teman-teman baca aja sendiri. Kalau misalnya teman-teman mau pinjem silahkan. Yang teman-teman yang di Mampang kalau mau pinjem silahkan. Pokoknya ini ceritanya berurutan. Ceritanya bagus banget. Dan enak banget ketika dibaca sebelum tidur teman-teman. Karena pikiran-pikiran dan imajinasi liar kita tuh bener-bener main banget teman-teman.
Abis partikel Mang Ucup nemu apa lagi ya? Ada yang, oh sorry, versi akar. Bacanya pokoknya harus berurutan, Mang Ucup lupa. Dia itu urutan pertamanya yang mana, kedua yang mana, tiga yang mana, karena udah terlalu lama banget. Ini versi akar, ini adalah salah satu petualangan tokohnya dia juga yang kalau nggak salah waktu itu di Myanmar, Thailand atau apalah, Mang Ucup lupa. Pokoknya buku-bukunya itu berhubungan banget ya, antara seri yang partikel, terus petir, terus akar, terus satu lagi Mang Ucup lupa apa tuh, yang kita nggak sempat beli tapi ada. Terus kita juga beli yang ini teman-teman, yang gelombang. Mang Ucup waktu itu beli ngikutin banget apa yang ditulis sama Dewi Lestari. Mang Ucup beli karena secinta itu sama gaya bahasa dan kata-kata yang dia pakai di penulisannya itu bener-bener beda banget teman-teman. Kata-kata yang kita nggak bisa denger atau nggak bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, entah itu di dunia televisi, dunia obrolan sehari-hari, kita bisa dapetin di karya-karyanya dia teman-teman. Ini bagus-bagus banget teman-teman. Kalau ini itu ya pokoknya teman-teman baca sendirilah ya. Waktu itu Mang Ucup beli di Gramedia. Nggak tahu masih ada atau enggak cetakannya, teman-teman yang di Mampang kalau mau pinjem ya silahkan aja. Mang Ucup dulu orangnya buku banget teman-teman, buku banget, apalagi dari karyanya di itu udah berapa banyak tuh. Terus abis si partikel, petir, akar, gelombang, apa ini tadi, sorry, supernova teman-teman. Terus Mang Ucup juga punya yang namanya ini nih, yang terakhir teman-teman, penutup dari series apa ya, lupa ya, udah lama banget sih soalnya nih. Ini tuh Intelijensi Embun Pagi nih, setebel ini. Kalau teman-teman yang suka dengan bacaan yang di daerah Mampang silakan aja kalau mau pinjam. Mang Ucup nggak punya penyimpanan yang bagus, jadi karena Jakarta itu lembab, si buku-buku dan kertasnya itu menguning kayak gini teman-teman. Tapi kalau misalnya dibaca masih bisa lah. Lembab banget ya, nggak terawat, bukan nggak terawat karena kita emang nggak punya tempat penyimpanan untuk buku yang lebih bagus. Jadi ini adalah buku yang dimakan kelembaban teman-teman. Ini bagus banget kalau misalnya teman-teman mau baca, sok aja nih. Mungkin teman-teman yang di rumah juga udah punya bukunya, boleh sharing ataupun komen-komen di kolom komentar. Sebetulnya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teman-teman. Mang Ucup kelepasan 1, lupa tapi yang mana teman-teman ya. Atau kelepasan 2, karena dari ke 8 simbol ini yang ada di kita itu, yang ini itu adalah si gelombang nih. Terus ada yang akar, ada lagi yang mana nih? Petir, terus ada yang partikel. Dan ini adalah si Intelijensi Embun Pagi. Mang Ucup kelewatan yang ini kalau nggak salah, sama yang ini nih. Lupa serinya apa? Lupa. Kita nggak beli tapi nggak apa-apa. Abis seri-seri yang ini teman-teman, Mang Ucup bakalan share juga kita punya apa lagi ya dari karya dari Mbak Dewi Lestari. Ini karena kemarin dia, Mang Ucup kepo di Instagramnya dia teman-teman. Dia lagi nulis salah satu buku lagi nih, yang judulnya Tanpa Rencana. Jadi keidean kita bongkar lagi, perasaan dulu pernah beli buku-bukunya dia dan dia sekarang mau nulis lagi. Kemarin juga kita ke Blok M, ke Filosofi Kopi, dan kita jadi ingat kita juga pernah punya buku Filosofi Kopi teman-teman. Mang Ucup bener-bener secinta itu dengan karya-karyanya di ataupun Dewi Lestari teman-teman. Nggak tahu kenapa suka aja, karena dia jago banget nemuin kata-kata yang bagus, terus dia juga penulis lagu, terus dia juga pencipta lirik lagu, pokoknya lengkap banget tuh. Lagu-lagunya emang segmented banget, tapi ketika didengerin teman-teman cari deh coba. Di YouTube teman-teman banyak banget karya-karyanya. Ini adalah Filosofi Kopi yang udah dijadiin film teman-teman sama aktornya Rio Dewanto dan Chico Jericho kalau nggak salah. Terus ada Filosofi Kopi 2 juga yang temanya lebih action, tapi Mang Ucup lebih cinta sama si filosofi yang pertama ini nih. Sebagus itu, sayang banget ya. Udah kena rayap, bukan rayap sih, kena kelembaban kalau di Jakarta tuh. Harus disimpannya di tempat yang bagus teman-teman.
Ada filosofi kopi juga teman-teman, ternyata ditulisnya tahun 96 nih. Tapi meledaknya itu begitu dijadikan film. Dan sekarang udah berubah jadi kafe teman-teman. Kedai kopi Ben dan Jody. Ben dan Jodinya udah jadi karya, udah jadi sosok nyata ya. Udah jadi film soalnya nih. Terus kita nemuin apa lagi di dalamnya nih. Nih teman-teman. Nemuin kata-kata yang simpel tapi bermakna banget. Kopi yang Anda minum hari ini adalah kopi Tiwus. Artinya, walaupun tak ada yang sempurna, hidup ini indah begini adanya. Kalau yang udah nonton filmnya, share di kolom komentar. Bagus nggak tuh? Bandingin filosofi kopi pertama sama filosofi kopi yang kedua, teman-teman. Bagus banget ini. Mang Ucup bener-bener suka banget dengan karyanya Mbak Dewi Lestari. Masih kesimpan juga ininya dong. Nih. Bagus banget. Kalau teman-teman bisa baca, baca aja nih. Seindah apapun huruf terukir, dapatkah ia bermakna apabila tak ada jeda? Dapatkah ia dimengerti jika tak ada spasi? Pokoknya terusin sendiri, ini kata-katanya bagus banget dan seenak itu ketika dinikmati teman-teman. Apalagi dinikmatinya itu menjelang tidur. Mantep banget nih. Abis itu, Mang Ucup juga punya ini dong teman-teman. Masih dari Mbak Dewi Lestari. Tetap Mang Ucup kalau misalnya Mbak Di ngeluarin karya, langsung gercep ke Gramedia. Takut ketinggalan, takut kehabisan teman-teman. Karena sebagus itu, karena apa ya? Mungkin karena kata-kata dan nggak tahu lah. Pemikirannya, pemilihan katanya itu aneh. Jadi kita nggak pernah dapetin kata-kata yang kosakata yang ataupun istilah-istilah yang kita dapetin sehari-hari itu nggak ada dia di situ tuh. Dia punya kata-kata ajaib yang tercipta dari penulisannya. Sekali lagi ini emang noda dari kelembaban. Untuk suaminya, untuk anaknya juga nih. Madre, ini Madre udah difilmin juga teman-teman. Udah difilmkan juga teman-teman. Waktu itu kalau nggak salah aktornya adalah Vino G. Bastian nih. Madre tentang penciptaan ataupun sejarahnya toko roti yang udah mulai bangkrut, di mana bibit rotinya itu udah mulai, ya pokoknya udah mulai mati suri dan dia diwariskan ke salah satu pewaris untuk meneruskan bisnis roti teman-teman. Kalau Mang Ucup nggak salah nih ya, mungkin ini terinspirasi dari salah satu kedai roti ataupun toko roti yang ada di Bandung ataupun di Bogor. Kalau Mang Ucup nggak salah nih, prediksinya sih. Kalau teman-teman yang tahu mungkin langsung aja komen di kolom komentar teman-teman. Karya Di yang udah difilmin bagus juga teman-teman. Apalagi nih di lemari Mang Ucup nemu apa lagi ya? Ini teman-teman. Ini bukan karyanya Mbak Di Lestari, tapi ini karyanya Aan Mansur teman-teman. Ini waktu itu beli karena lagi hype-nya Ada Apa Dengan Cinta yang kedua nih. Tidak Ada New York hari ini. Sampai beli loh ini bukunya, Secinta Itu Kita Sama Ada Apa Dengan Cinta. Akhirnya kita beli nih buku, kita pengen baca apa aja sih yang ditulis sama Mas Aan Mansur di dalam buku Tidak Ada New York hari ini. Puisi-puisi yang dibaca Rangga untuk cinta pastinya ya. ADC banget kita anaknya nih. Kita lihat. Kemakan kelembaban juga, tapi nggak apa-apa. Masih selamat kok ini. Mumpung libur kita buka-buka kenangan-kenangan dari masa lalu. Lucu banget lah kayak gini. Ya bisa dibaca-baca kalau misalnya lagi iseng-iseng. Dengan berbagai macam foto. Ini kalau nggak salah puisinya Rangga nih kalau nggak salah nih. Teman-teman mungkin masih inget lah. Dan yang terakhir teman-teman ini bagus banget ya. Recommended kalau masih di Gramedia masih ada, carilah. Kalau yang mau pinjem daerah Mampang teman-teman silahkan langsung aja hubungi kita ataupun Cece. Edisi bongkar-bongkar lemari nemuin harta karun yang bisa dibaca lagi. Tidak Ada New York hari ini karya Aan Mansur teman-teman. Bagus banget ya. Terus Mang Ucup nemu ini teman-teman. Ini karyanya Di Lestari juga nih. Tapi lupa bukunya ada di mana. Ini bagus banget kalau nggak salah waktu itu ada 11 cerita
Kalau misalnya, dan udah difilmkan juga teman-teman. Recto Verso itu udah difilmkan tahun berapa Mang Ucup lupa. Tapi kalau misalnya ada produser yang mau memfilmkan lagi ini dengan versi terbaru, wah ini bakalan meledak banget nih. Apalagi kalau misalnya dibuat dengan budget yang tanpa batas, terus dapetin sutradara yang kece banget, dapetin tim penulis yang oke banget, dan cast yang bener-bener mumpuni, Recto Verso bakalan jadi series sejajar dengan Gadis Kretek kalau Mang Ucup nggak salah. Bagus banget ini, ada 11 cerita. Semoga sih dia akan menemukan jalurnya sendiri dan dia bakal difilmkan dengan versi yang terbaru, teman-teman. Mang Ucup lupa bukunya ada di mana, ini cuma ada posternya aja, masih karya dari D. Lestari nih. Lagu-lagunya teman-teman jangan salah, waktu itu masih sistem SMS ya, NSP tuh, bayangin teman-teman, NSP dikirim ke nomor sekian-sekian-sekian buat dengerin. Mang Ucup dari semua lagu ini suka banget sama semuanya, nggak bisa dibandingin. Semua lagunya bagus-bagus banget, ada Recto Verso, ada Curhat Buat Sahabat, Malaikat Juga Tahu, itu yang booming banget, Selamat Ulang Tahun, Aku Ada, Hanya Isyarat, Peluk, Grew a Day Older, Cicak di Dinding, Firasat, Tidur, Back to Heaven's Light. Ini lagu-lagunya segmented banget, tapi kalau teman-teman dengerin pakai headphone ataupun headset, dijamin teman-teman bakal nemuin makna dari lagu yang ada di albumnya si Recto Verso, teman-teman. Mungkin segitu dulu konten dari Mang Ucup yang hari ini. Emang nggak ada konten tentang masakan, nggak ada konten tentang apa-apa. Ini adalah bongkar-bongkar lemari dan nemuin harta karun yang bagus banget, teman-teman. Segitu dulu ya kontennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.